Masih bersama saya Raja Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kekeringan meluas, Pemda distribusikan ribuan liter air bersih ke wilayah terdampak. Kembali mengedarkan narkotika, seorang residivis di Mataram ditangkap polisi. Lestarikan budaya leluhur, ratusan perajin di Lombok Timur menggelar tradisi menganyam massal. Sembilan pelaku pencurian sepeda motor diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah dalam operasi selama 2 pekan. Para tersangka ditangkap di 5 lokasi atas laporan korban. Polisi menyita 7 unit motor curian dan 4 motor milik tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Polisi mencatat wilayah terbanyak kasus pencurian motor di Kecamatan Pujut yang dilakukan oleh tersangka yang berusia di bawah 30 tahun. Ini adalah ditangkap kapan ini? Ini ada 9 LP dari 9 Tempus dan Lopus yang berbeda. Rentan waktu berapa minggu? Ini dari tanggal 1 April. Tanggal 1 April sampai sekarang. Kalau korban ini kebanyakan dari mana, wisatawan atau apa? Sasaran mereka? Ada korban 1 dari wisatawan. Dari dia ini karena dia punya motor, dan ada rental motor itu dari sini, dan yang lainnya dari motor-motor sendiri. Polisi selanjutnya mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya setelah proses hukumnya dinyatakan ingkrah. Ketemu lagi sama motor. Di mana hilangnya kemarin, Pak? Di mana hilangnya? Di sana halaman sekolah. Sekolah. Halaman sekolah SD. SD. Itu posisi masih rame gitu. Orang masuk. Lagi libur. Sudah pulang. Oh, sudah pulang. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pria berinisial MA, 50 tahun, kembali diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Karangbagu, Kelurahan Cakranegara, atas informasi masyarakat. Polisi menyita 6,34 gram sabu-sabu, ponsel, dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Tersangka merupakan residivis yang baru 1 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tersangka juga merupakan pengguna narkoba, dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Kami menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 6,34 gram yang sudah dipaket siap edar. Barang bukti kita temukan di rumahnya terduga pelaku MA sendiri setelah dilakukan penggeledahan bersama dengan perangkat lingkungan setempat. Tersangka berdalih kembali menjual narkotika karena tidak ada pekerjaan. Kenapa sih dia ngulangin lagi perbuatannya? Faktor ekonomi. Berarti tidak punya pekerjaan tetap gitu. Sempat bekerja tapi sudah tidak ada lagi ya nih. Pekerjaan sudah habis. Sudah habis. 1 bulanan ya, 2 bulan kemarin kerjaan. Tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Badan Pusat Statistik Daerah mengonfirmasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 0,86%. Petugas mencatat angka kemiskinan pada tahun ini mencapai 12,07% atau sekitar 122,32 ribu jiwa. Jumlah itu menurun dari tahun lalu yang mencapai 12,93% atau 129,74 ribu jiwa.
Penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah berada di urutan keempat setelah 3 kabupaten kota lainnya, yakni Mataram, Bima, dan Dompu. Penurunan disebabkan sejumlah faktor, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang membaik, konsumsi rumah tangga yang meningkat, hingga adanya bantuan sosial. Sementara faktor penyumbang kemiskinan, diantaranya konsumsi rokok yang tinggi di kalangan masyarakat. Kondisi Maret 2024 ini ada penurunan sekitar 0,85% dibanding Maret 2023 yang dari 12,93 ke 12,07%. Itu berapa jiwa? Itu sekitar kalau tidak salah 122.000 jiwaan tadi dibanding tahun 2003 atau sekitar turun 7.000-an orang, gitu, kurang lebih gitu. Itu yang kemudian itu penolnya P1, P2 ini kita ada penurunan tadi itu yang dari P1 nya turun 0,75 kalau tidak salah, satu lagi 0,25. Penurunannya sebenarnya cukup tinggi karena menurunkan kemiskinan itu kan untuk di atas 0,5% itu effortnya luar biasa. Sebenarnya sudah cukup tinggi, sudah cukup baik. Secara drastis memang kita butuhkan banyak sekali, bahkan tidak terhingga sebenarnya. Tetapi dalam posisi finansial APBD kita sekarang, kalau sudah di atas 200 miliar itu sudah dalam perencanaan itu sudah memadai, cukup memadai. Nah, ini terus kami akan tingkatkan. Target kita di tahun 2025 itu sudah di atas angka 250 miliar untuk kemiskinan. Tahun lalu berapa? Tahun lalu itu di bawah 200 miliar, sekitar 170-an berapa. Untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran Rp250 miliar yang akan disalurkan melalui berbagai program ekonomi dan pendampingan sosial. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Barat mencatat meningkatnya gugatan perceraian hingga 10%. Petugas pengadilan menerima 1.623 gugatan perceraian suami istri sejak 6 bulan mulai Januari hingga Juni 2024. Angka tersebut meningkat karena pada tahun sebelumnya Pengadilan Agama hanya menangani sebanyak 1.400 kasus saja. Selain akibat ketidakcocokan, kekerasan rumah tangga dan faktor ekonomi, gugatan juga banyak dilayangkan karena percekcokan akibat judi online. Panitera mengupayakan jalur mediasi untuk mencari solusi, namun jika menemui jalan buntu, maka dilanjutkan ke sidang gugatan perceraian. Tingkat perceraian ya di Pengadilan Agama Giri Menang setiap tahun itu semakin tinggi, semakin selalu meningkat ya. Kemudian sampai semester ini perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Giri Menang itu 1.623 ya sampai semester ini. Tetapi yang sudah diputus itu 1.392 perkara. Kalau dibandingkan dengan semester tahun lalu itu apa meningkat yang sekarang Pak? Justru sekarang yang meningkat. Ya, karena sampai saat ini kan baru semester ya. Jadi perkara yang sudah diterima itu 1.623. Panitera berharap pemerintah memberikan perhatian serius pada penyebab tingginya kasus perceraian dengan meningkatkan edukasi tentang rumah tangga, mencegah pernikahan dini, hingga memberantas judi online. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.